Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Lestari dengan NIM F1S124002 dari Ruang 1. Sistem pengambilan keputusan. Sistem penunjang keputusan atau SPK adalah suatu sistem informasi untuk membantu manajer dan permana untuk proses pengambilan keputusan setelah terstruktur, supaya lebih efektif dengan menggunakan model-model analitis dan data yang tersedia. Kemudian ada SPK berbasis web, yaitu SPK yang mengakses basis data perusahaan dengan menggunakan model-model analitik yang dibutuhkan. Kedua ada SPKD, yaitu SPK yang digunakan oleh beberapa pengambil keputusan bersama-sama secara grup. Kemudian ada tujuan sistem penunjang keputusan. Yang pertama yaitu membantu manajer mengambil keputusan setengah terstruktur yang dihadapi oleh manajer level menengah. Kedua, membantu atau mendukung manajemen pengambilan keputusan bukan menggantikannya. Ketiga, meningkatkan solusi pengambilan keputusan manajemen. Kemudian ada komponen sistem penunjang, terdiri dari 3. Yang pertama, dialog manajemen. Kedua, model manajemen. Dan yang ketiga, data manajemen. SPK memiliki perbedaan dengan SIM, karena SPK yaitu sistem yang membantu manajer dalam mengambil keputusan dengan menggunakan model analitis dan data yang tersedia. SPK membantu manajer dalam memilih alternatif tindakan untuk menyesuaikan masalah secara efektif dan efisien. Sedangkan SIM yaitu infrastruktur digital yang membantu pengambilan keputusan yang efektif dan tepat dalam suatu organisasi atau bisnis. SIM menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan, perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan. SPK dibedakan ke dalam 2 tipe. Yang pertama, SPK berbasis pada model atau model driven DSS. Kedua yaitu SPK berbasis pada data atau data driven DSS. SPK lama yaitu sekitar tahun 1980-an hanya berbasis pada model atau model driver DSS dengan menggunakan data secukupnya. Sedangkan SPK sekarang selain berbasis pada model juga mengandalkan basis data yang besar, misalnya mengandalkan data warehouse. Model driver DSS mengandalkan model tetapi dengan data secukupnya, sedangkan data driver DSS lebih mengandalkan data yang besar, sehingga pada zaman sekarang lebih banyak digunakan. Dan data warehouse ini yaitu salinan dari data dalam bentuk basis data yang terintegrasi, sedangkan data mart adalah salinan data dari sebagian porsi basis data yang terintegrasi. Sistem informasi eksklusif atau CIE yaitu sistem informasi yang digunakan oleh manajer tingkat atas untuk membantu pemecahan masalah tidak terstruktur. CIE ini memiliki perbedaan dengan SPK. Yang pertama ada pada fokus penggunaannya. CIE ini fokus pada penyediaan informasi yang relevan dan ringkas untuk eksekutif, memungkinkan mereka untuk menganalisis kinerja dan membuat keputusan strategis. Sedangkan SPK menyediakan dukungan dalam proses pengambilan keputusan yang lebih kompleks, termasuk situasi semi terstruktur dan tidak terstruktur dengan memanfaatkan model analisis dan data yang lebih mendalam. Kemudian dari segi output dan interaksinya, CIE menyajikan informasi dalam format yang mudah diakses dan dipahami, seringkali melalui antarmuka grafis yang intuitif. Sedangkan SPK memungkinkan interaksi lebih mendalam dengan data, termasuk pemodelan dan simulasi untuk mengeksplorasi berbagai skenario keputusan. Sehingga CIE lebih berfokus pada penyediaan informasi untuk pengambilan keputusan tingkat tinggi. CIE sendiri memiliki karakteristik. Yang pertama, dirancang untuk eksekutif puncak. Kedua, menggunakan data internal dan eksternal. Ketiga, untuk pemecahan tidak terstruktur. Keempat, untuk membantu perencanaan dan perumusan strategik. 5, digunakan secara online oleh eksekutif. 6, mempunyai kemampuan untuk mengambil dan menyaring data. 7, mempunyai kemampuan untuk mengambil dan menggali data sampai ke data terkecil. Ke-8, harus mudah digunakan. 9, menggunakan teks, grafik, tabel yang mudah dicerna. Isu terbaru yang ada sekarang yaitu menggunakan CIE dengan konsep Balanced Scorecard.
Konsep balance scorecard menggunakan 4 perspektif yang imbang untuk mengukur keberhasilan perusahaan. Di antaranya yaitu perspektif proses bisnis internal dengan perspektif eksternal dan perspektif keuangan dengan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Dengan mempelajari sistem pengambilan keputusan dalam sistem informasi, saya dapat menggali lebih dalam tentang bagaimana SPK berfungsi dan bagaimana ia dapat diterapkan dalam berbagai konteks untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.